Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan membahas tentang shaum Ramadan ya, sebagai model pendidikan yang tertinggi, yang ideal. Pertama, kita sudah sering mendengar bahwa shaum Ramadan itu tujuannya adalah takwa, dan takwa itu ditetapkan dalam Al-Quran ya, sebagai bentuk indikator tertinggi ya, dari kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Jadi Allah, kita umat Islam ini bukan hanya umat yang umat yang sifatnya personal. Kita umat Islam ini ada tugas membangun masyarakat dan membangun peradaban. Karena Rasulullah SAW diutus ya untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ya, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas. Rasulullah diutus untuk semua manusia. Allah itu menyempurnakan akhlak. Jadi maknanya kehadiran Islam itu untuk manusia itu ya, umat yang terbaik. Dalam surat Al-Baqarah 143 ya, Allah mengingatkan kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan litata'alanas. Demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasat. Orang sering menyebutnya umat yang moderat. Jadi istilah moderat ini kadang-kala kurang tepat ya. Tapi yang betul itu ya ummatan wasat, umat pertengahan, umat yang tidak ekstrim. Maksudnya yang ekstrim itu gimana? Di dunia ini selalu ada faham-faham yang ekstrim. Misalnya di zaman Rasulullah SAW saja itu ada sebagian sahabat yang berpikir ekstrim ya. Ada beberapa sahabat yang ingin tahu ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka mendatangi ya, beberapa istri Rasulullah dan diceritakanlah bagaimana ibadah Rasulullah itu luar biasa, sebagaimana sholat malamnya, bagaimana akhlaknya ya. Nabi yang diampuni dosanya saja ibadahnya seperti itu. Maka sahabat-sahabat itu kemudian berpikir mereka ingin ya kualitasnya mendekati Rasulullah. Maka ada seorang yang mengatakan akan sholat terus ya, aku gak tidur. Ada yang kemudian berpikir aku akan puasa terus dan aku gak akan berbuka. Karena dia menyangka dengan sholat terus dan sampai tidurnya kurang. Ada sahabat seperti itu, seperti misalnya Abu Darda. Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu seorang intelektual dan seorang ahli ibadah. Sampai istrinya itu gak diperhatikan. Jadi waktu Salman Al-Farisi nginep di rumah Abu Darda, dia lihat sahabatnya ini baru misalnya selesai sholat isya, tidur sebentar, bangun lagi sholat malam. Jadi akhirnya Salman Al-Farisi, enggak, kamu istirahat dulu. Ada hak dalam tubuh kamu untuk istirahat. Ya, saking semangatnya ibadah, orang kadang-kadang gitu, ada yang sampai menyengsarakan dirinya. Ya. Nah, satu lagi sahabat itu berpikir dia nggak mau kawin. Ya. Saya nggak mau kawin selamanya. Jadi dia menyangka bahwa menikah, ya, hubungan seksual itu penghalang menjadi takwa. Ya. Nah, ini pikiran ekstrim. Ada memang dalam sejarah agama-agama di dunia ini ada
Faham-faham yang berpandangan seperti ini, bahwa menikmati dunia, kelezatan, ladatul hissi, ya, kenikmatan indrawi itu dianggap sebagai satu bentuk dosa dan penghalang manusia meraih kesucian. Ya, salah satu contoh faham yang terkenal itu di selatan Prancis abad ke-11-12 itu berkembang faham namanya katarisme. Sekarang gampang sekali lihat aja di Wikipedia, katarisme itu bisa dilihat. Itu satu faham yang ekstrim, ya. Jadi faham katarisme ini pengikutnya menganggap kalau tubuh kita ya menikmati kesenangan materi termasuk seksual misalnya, itu akan menghalangi jiwanya meraih kesucian. Jadi cara pandangnya antara jiwa dan raga itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan. Kalau jiwanya senang, ya, maka fisiknya nggak boleh meraih kesenangan. Maka cara meraih kesucian adalah dengan cara menyengsarakan tubuhnya. Nanti bisa lihat, nanti klik aja di internet, aliran seperti ini banyak. Bahkan sampai sekarang masih ada sebagian agama yang mengharamkan pemukanya untuk misalnya nikah, ya, itu dengan pertimbangan tertentu ya. Tapi nanti menarik Islam. Ketika sahabat Nabi berpikir seperti itu, Rasulullah tentu. Nah, satu sisi yang lain ada manusia-manusia yang ekstrim materialisme. Kalau kita lihat berakar di filsafat Yunani ya, itu pahamnya namanya epikurianisme. Nah, itu pendirinya mazhab ini gitu ya, namanya Epikurus. Dia setelah Plato ya. Nah, kalau Plato itu dia nanti ada spiritualismenya, tapi kalau Epikurus itu materialisme. Jadi bagi Epikurus ya, paham ini menyatakan manusia itu akan senang, bahagia kalau sahabatnya dituruti. Pokoknya yang penting ikuti aja, yang penting tubuhnya senang. Nah, itu dia akan bahagia. Di tradisi kita dulu sebelum Islam masuk ke negeri kita, ada aliran namanya Bhairawa Tantra. Ya. Klik di internet ada aliran Bhairawa Tantra. Ini satu bentuk tantrisme. Dia ritualnya molimo. Ya, molimo itu ya dia ada satu bentuk ritual dari Bhairawa Tantra ini yang dia menyembelih perempuan. Ya, kemudian darah perempuan ini diminum bersama-sama, kemudian mereka pesta seks, minuman keras di situ, di satu tanah lapang. Jadi ketika dulu para ulama kita, para wali itu menyebarkan dakwah di negeri kita, mereka masih menghadapi aliran yang seperti ini, ya, aliran yang bahkan kanibalisme, ya, makan daging mayat manusia, itu masih ada di Indonesia. Nah, di aliran modern nah ini paham yang sekarang berkembang nih, paham yang materialisme ekstrim ini, bahwa manusia itu akan senang, bahagia kalau sahabatnya nggak ditahan. Maka ya, ini yang disebut dengan hedonisme, ya, paham hedonisme. Tadi saya baca berita agak mengerikan juga, di Malang digerebek tempat kos mahasiswa, ya, ada 31 yang ditangkap. Satpol PP, ternyata 31 mahasiswa itu ya, hampir semuanya mahasiswa tersebut berita itu hampir semuanya mahasiswa kumpul kebo ya, terus ya nggak bisa dihukum kan. Di Indonesia ini KUHP kita nggak bisa menghukum karena mereka sudah dewasa dan suka sama suka. Mereka itu baru bisa dikenai pidana kalau misalnya sudah nikah dan pasangannya nggak ridho. Tapi kalau dia menyeleweng dan pasangannya rela, nggak bisa dituntut juga, karena suka sama suka. Jadi namanya seksual consent. Jadi selama suka sama suka dalam pandangan ya worldview barat, ya, pandangan cara pandang peradaban modern ini, ya kalau dia suka sama suka berarti bukan dosa, gitu ya. Dosa itu kalau pemaksaan. Jadi yang jadi masalah ini beda banget nanti dengan, bahkan ada yang berpendapat ya, ilmuwan modern ini antara jiwa dan raga itu terpisah. Jadi dulu pernah ada film yang ramai
kejahatan moral. Masalahnya begini kan, suami itu kalah judi, kemudian istrinya dipinjam semalam sama pengusaha yang menang judi, cuma semalam doang, ya, dipinjam, kemudian dibalikin lagi sama suaminya, utuh istrinya nggak kurang apa. Sekarang masalahnya suaminya mau nggak terima lagi istrinya. Nah, istrinya bilang, cinta saya nggak berubah sama kamu, kan yang dipakai oleh dia cuma tubuh saya. Nah, masalahnya di sini. Jadi ada dilema moral kan, ketika orang, loh saya menjadi pelacur kan cuma tubuh saya, cinta saya kan nggak berubah sama kamu. Islam nggak bisa menerima cara paham seperti itu. Ya. Makanya dalam Islam itu antara jiwa dan raga itu sudah berpadu. Tubuh kita ini nggak bisa dipisahkan. Allah memasukkan ketika janin berumur 4 bulan, ya kan, wanafakhtu fihi min ruhi, Allah meniupkan ruhnya. Nah, sejak itu antara jiwa dan raga kita sudah menjadi kesatuan yang unik. Jadi kalau yang dosa fisiknya, ya, yang melakukan kejahatan fisiknya, ya tetap dia dihukum. Dia nggak bisa mengatakan bahwa cinta saya nggak berubah, kan cuma tubuh saya yang melakukan perbuatan zina itu. Nah, ini menariknya ibadah puasa ini. Karena saum Ramadan itu diwajibkan pada kita, tujuannya untuk takwa. Saum itu kan ibadah yang dominan fisik. Kita nggak boleh makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, terbit fajar sampai maghrib. Ya. Kok produknya takwa? Takwa ini jiwa. Nah, kalau kita melakukan puasa dengan benar, imanan wahtisaban kata Rasulullah, maka dosa-dosa diampuni. Kalau dosa-dosa diampuni oleh Allah, maknanya apa? Hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, ya, maka kita menjadi manusia yang takwa, karena kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah. Makanya para ulama itu mengartikan akhlak seperti Imam Al-Ghazali itu adalah halun fi nafsi, rasikhatun anha tasdulu ala falu bisuhulatin bayusri bila fikrin wala ruyatin. Kemudian dari sana ayat ya, bahwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti menang, pasti sukses orang-orang yang mengotori, yang mensucikan jiwanya, dan sungguh pasti kalah, binasa, hancur orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Jadi kalau begitu kunci kesuksesan dan kemenangan itu ada pada tazkiyatun nafs. Dan ibadah yang sangat bagus untuk tazkiyatun nafs itu saum. Kenapa? Karena saum ini memadukan antara jiwa dan raga. Kita ketika saum ini yang halal saja itu nggak boleh dilakukan, ya. Dan saum ini kan itu ibadah yang nggak bisa dilihat orang. Kalau orang haji, umroh, puasa, zakat bisa dilihat. Tapi kalau puasa, zakat, haji, ya. Tapi kalau puasa nggak bisa. Kan kita nggak bisa pura-pura puasa. Kalau kita mau pura-pura puasa mudah banget kan. Ya, mau batal itu mudah sekali puasa ini. Otomatis puasa ini mendidik kedisiplinan, mendidik kejujuran, ya, mendidik kesabaran, dan yang penting ada pengendalian diri. Karena Islam itu agama yang tidak membunuh hawa nafsu. Kita ini mengendalikan hawa nafsu. Jadi nafsu manusia itu ada dua, ada yang disebut sebagai animal soul dan rational soul. Puasa itu sebetulnya, ibadah puasa itu melatih, ya, agar rational soul kita, intelektual kita itu mengendalikan syahwat tadi. Kita disuruh, kan makanya kalau sekarang bagi kita, ya, bagi saya lah ini, kalau puasa 1 hari ini mengendalikan diri, insya Allah sanggup. Yang berat waktu buka, ada kurma, ada gorengan. Ini anak-anak santri saya kalau disuruh milih kurma atau gorengan, ada yang Ustaz bercanda, ya, kurma sunnah, gorengan wajib.
susah ini nggak benar nih. Tapi kita aja coba deh ya, sanggup nggak ini? Itu kan persoalan tuh ya, mengendalikan diri. Kan ada dokter-dokter saya perhatikan bagus. Itu mengatakan puasa ini, itu kan menghemat insulin, benar juga ya. Kalau kita itu kan makan terus gitu ya, kan akhirnya insulin itu kepake terus. Nah puasa ini betul ya, menghemat insulin. Saya punya kenalan seorang profesor, masalah saya selalu puluhan tahun dia puasa daun. Ya, dia guru besar di Bandung. Ada bertamu ke rumah saya, mungkin umurnya udah hampir 80 tahun. Tapi dia merdeka silat, dia puasa daun terus. Ya, saya puasa daun dulu waktu mahasiswa, waktu nggak punya uang. Jadi sekarang pengen juga sih puasa daun itu memang sehat. Ya. Nah kita sekarang juga dikasih ibadah yang luar. Nah ini lihat di sini, indahnya Islam itu di sini. Kenapa takwa itu menjadi kriteria indikator terpenting untuk menentukan kemuliaan? Karena di masa jahiliyah dulu orang itu disebut mulia, VIP. Itu kalau indikatornya itu materi. Masyarakat jahiliyah itu disebut karim dulu kan, karim. Siapa sih yang mulia? Yang mulia itu gini. Kalau VIP ya kita itu, kalau majelis ini ya ditempatkan di depan. Pokoknya orang yang penting lah. Siapa yang dianggap orang penting? Dari dulu kan ada yang dihormati siapa? Yang pertama mesti keturunan bangsawan, ya. Dua, waktu jahiliyah yang banyak pasukan yang kuat, jago gelut, ya. Kalau sekarang pemenang MMA, ya, itu dulu dihormati bener. Dulu ada tradisi di masa jahiliyah, memang tradisi berantem, dan Rasulullah menang tuh, ya. Bulan-bulannya kalah sama Rasulullah. Umar bin Khattab itu termasuk jagoan. Sudah ada waktu itu. Ini yang ketiga misalnya orang yang cantik. Keempat penghibur. Waktu itu penghibur itu penyair. Ya, itu masuk kelas-kelas elit VIP. Nah, Islam datang ke sana mengatakan yang mulia itu bukan itu. Yang mulia itu yang takwa. Gak mudah ini meyakinkan orang, ya. Sebab nanti di masa jahiliyah, maaf di masa Islam di Madinah, berubah. Yang dimuliakan di tengah masyarakat itu bukan penguasa, bukan orang yang kaya, bukan orang yang cantik, tapi yang soleh, yang berilmu dan takwa. Ya. Jadi kalau ini susahnya kalau kita bikin kawinan, ya. Kita sebut VIP. Siapa yang kan kadang-kadang begitu, saya tinggal di kawinan karena ada ya dulu saya pengurus MUI ya, sekarang masih di Dewan Pertimbangan MUI pusat juga. Jadi waktu saya di pengurus MUI itu ya ada kawan saya lah, ini normal kan sebetulnya, semua orang biasanya buat kawinan juga begitu kan. Kalau disebut VIP itu yang datang dianggap VIP kan pejabat atau direktur. Saya udah ngantri nih mau salaman, tapi karena saya bukan direktur, bukan pejabat, lama kita ngantrinya, panjang. Begitu ada datang pejabat, ya pembawa acara kan ngomong, selamat datang bapak ini, gitu ya. Kita disuruh nunggu kan, foto-foto dulu gitu. Nah saya capek, saya izin saya pulang. Ya dia bilang, udah, saya bukan orang penting, ngapain kan? Kan yang saya cuma bisa bawa doa. Amplop juga nggak seberapa kan paling gitu, tapi tadi yang siapa yang kita bilang VIP dan di sini masalah. Ya. Kita sekarang sekalian itu hidup di zaman seperti ini, zaman masih lanjutan tradisi materi ini karena budaya Yahudi. Dalam Al-Quran lihat ya, orang-orang Yahudi itu manusia-manusia paling tamak terhadap dunia kan. Peradaban modern sekarang, Western modern civilization, itu peradaban yang irreligious pertama cirinya. Dia menolak agama. Maksud menolak agama itu tak boleh mengatur kehidupan manusia. Tuhan itu dalam bagi Barat itu, orang Barat itu percaya Tuhan. Di mata uang dolarnya ada tulisan in God we trust. Tapi Tuhan bagi mereka itu nggak boleh mencampuri urusan kehidupan. Ya, mereka mau ngatur dirinya sendiri. Ya, itu ciri manusia modern. Kalau kita lihat mirip sekali dengan ciri-ciri iblis ya, di Al-Quran. Percaya pada Tuhan, yakin dengan Allah, bahkan bersumpah pun dengan nama Allah, iblis itu, tapi nggak mau diatur oleh Allah ya. Saya lihat di buku pelajaran sekarang ada begitu, manusia Indonesia manusia yang percaya kepada
kepada eksistensi Tuhan. Ya kalau cuma percaya kepada eksistensi Tuhan, tapi nggak mengakui kedaulatan Tuhan untuk mengatur dirinya, ini tingkatannya belum melampaui iblis. Ya. Jadi kalau manusia dia bilang saya percaya pada Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan maha adil, Tuhan maha bijaksana, maha kuasa. Tanya, Anda mau diatur oleh Tuhan nggak? Kalau Anda nggak mau diatur oleh Tuhan, ya mohon maaf, itu apa? Iblis pun yakin dengan Tuhan, iblis yakin dengan Allah, iblis dialog dengan Allah. Nah, peradaban modern sekarang memuja 4 hal: wealth, kekayaan, power, kekuasaan, beauty, kecantikan, dan popularity. Nah, faham ini mempengaruhi dunia pendidikan kita. Makanya sekarang orang bilang nih, sekolah unggul, universitas unggul, apa yang? Kenapa dia disebut unggul? Kenapa dia disebut sebagai ranking? Ya, kenapa rankingnya 1? Ada nggak indikator iman, takwa, akhlak mulia? Padahal di konstitusi kita pasal 31 ayat 3 amanah Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu bunyinya. Nanti undang-undang Sisdiknas itu iman, takwa, ya, akhlak mulia. Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 juga mahasiswa itu harus iman, takwa. Kurikulum Merdeka, ya, Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Kalau ada yang ingat nanti buka pelajaran anaknya. Ya. 6 profil pelajar Pancasila. Nomor 1 apa? Iman, takwa, akhlak mulia. Sekarang menteri yang baru nih bikin, ya, 8 profil lulusan. Nomor 1 iman, takwa. Keren pokoknya orang Indonesia itu. Ya, kalau ngomong semua iman takwa dari konstitusi, undang-undang sampai peraturan menteri, semua iman. Harusnya ibadah Ramadan ini ibadah terbaik, pendidikan terbaik untuk melahirkan iman takwa. Ini harusnya dijadikan sebagai puncak pendidikan nasional. Dan pemerintah munculkan anggaran untuk ini. Masjid-masjid, APBN, ya kan, bulan puasa ini udah di situ. Karena ini ibadah mulia. Kenapa? Karena tazkiyah, mensucikan jiwa. Kalau jiwa kita bersih, apa wujud suksesnya manusia? Mesti akhlaknya mulia. Kenapa kalau orang berakhlak mulia mesti sukses? Ini mesti, Pak. Gimana coba? Kalau hati anak kita, ya, kita dan anak kita bersih hatinya, pasti anak itu jujur. Pasti dia bekerja keras, nggak mungkin malas. Pasti dia tidak sombong. Pasti dia tidak berdengki. Ya, pasti dia adil, dia bijak. Dan satu lagi yang akhlak yang sangat ditekankan Rasulullah itu adalah pemberani, syaja'ah. Kalau anak kita jujur, tidak malas, menyayangi sesama, tidak sombong, ya, tidak dengki, adil, ya, kemudian tadi apa? Pemberani, ya sukses. Dia akan rajin mencari ilmu, dia akan hormat pada orang tua, dia akan berbuat baik pada sesama. Apalagi orang-orang seperti ini dia Rasulullah anfa'uhum linnas. Pendidikan modern sekarang, kalau kita lihat cara orders of thinking, paling tinggi itu tuh create 6 tingkatan berpikir itu kan. Kalau orang dikatakan hebat, kalau dia sampai tahapan to create, melahirkan teori baru, inovasi-inovasi, ya, teman-teman baru bilang, oh dia keren, gitu ya. Tapi Rasulullah menetapkan lebih dari itu. Kamu itu jadi orang terbaik, kata Rasulullah, kalau kamu bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia menemukan sesuatu, vaksin kah dan lain-lain, tapi formula itu tidak digunakan untuk masyarakat. Dia jual pada perusahaan dan kemudian perusahaan itu memegang hak patentnya, dan obat itu kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Ya, jadi dia nggak berpikir akhirat, dia nggak berpikir untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, jadi adalah pemula ya, kalau kita lihat saum ini tujuan takwa, sebetulnya ibadah kita ini membawa kita kepada kemuliaan. Dari mana kita harus melakukan ini? Sebetulnya yang paling ideal dari rumah. Ya, nggak mungkin ya
akhlak mulia ini dibebankan kepada sekolah, dan memang mendidik anak itu kewajibannya orang tua. Sebenarnya kewajiban kita itu dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu dua saja kita ini sebagai orang tua. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah mendidik anak kita menjadi orang berakhlak, menanamkan akhlak, itu kewajiban kita. Yang kedua, mendidik anak kita orang berilmu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Nah itu, adab itu apa? Menanamkan akhlak. Gimana cara menanamkan akhlak? Teori menanamkan akhlak itu tidak diajarkan, akhlak itu ditanamkan. Supaya anak kita jujur, ya, tidak malas, cinta sesama, adil, pemberani, tidak lemah dan sebagainya. Ada 4 yang harus dilakukan. 1, dicontoh. Orang tua harus menjadi contoh, guru harus jadi contoh. Kalau masyarakat Indonesia mau menjadi masyarakat yang jujur, maka pemimpinnya harus jadi contoh. Presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, camatnya, gitu ya, harus jadi contoh. Karena pendidikan akhlak yang terbaik dicontohkan. Kedua, dibiasakan. Pembiasaan terus-menerus. Ketiga, dimotivasikan. Tugas kita sebagai orang tua itu motivasi terus-menerus. Motivasi yang sangat bagus itu melalui cerita, sejarah. Yang keempat, didisiplinkan, penegakan aturan. Jadi kalau anak melanggar, ya ditegur, dikasih sanksi. Kalau yang baik, ya dikasih teguran, hukuman sesuai dengan kadarnya, ya yang adil. Jadi 4 ini dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, didisiplinkan, penegakan aturan. Nah terakhir kalau kita lihat justru yang ini yang ironi. Alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia, itu umat Islam Indonesia itu, bangsa Indonesia itu dalam berbagai survei diakui sebagai bangsa paling religius di dunia. Pew Research Center mendata 93% rakyat Indonesia mengatakan agama sangat penting. Jepang itu tinggal 10%, rata-rata negara Eropa tinggal 10% yang mengatakan agama sangat penting. Yang unik itu Amerika, masih 53%. Israel itu 36%, rakyatnya yang mengatakan agama sangat penting. Jadi Indonesia itu masuk 7 negara paling religius di dunia. Tapi uniknya, orang Indonesia itu juga korupsinya bukan tinggi tapi tidak kecil. Korupsinya nggak kecil di Indonesia. Judi online terbesar di dunia. Penonton situs porno juga terbesar. Jadi inilah uniknya Indonesia, ya. Paling religius, paling banyak yang umroh, ya. Paling banyak pengajian, ngaji seluruh gitu. Nggak ada saya belum jumpa di negara lain. Di Malaysia aja nggak serami keren Indonesia. Kalau soal ngaji, soal keren, ngaji umroh keren. Dan termasuk negara paling dermawan rakyatnya, ya. Tapi ya itu ya, kok bisa ya? Termasuk korupsinya lumayan lah ya, jangan kita bilang tinggi lah, nggak enak. Agak lumayan ya. Peminat judi online juga lumayan. Sebenarnya kalau kita ditanya, dia suka judi online, tapi mengatakan agama sangat penting. Dengan peminat judi online, tapi mengatakan agama tidak penting, bagus mana? Mesti kita bilang bagus yang mengatakan agama sangat penting, tapi tidak berjudi kan gitu. Masalahnya pilihannya nggak begitu. Kadang-kadang ini dua itu. Jadi akidahnya selamat. Nah, terakhir sebetulnya kita ini tinggal memperbaiki akhlak. Kita ini belum nyambung kan? Antara kajian agama, pelajaran agama di sekolah, di kampus, di pesantren ya, dengan akhlak. Nah ini ada missing, ada keputus. Nah jadi ini perlu guru-gurunya ya, saya banyak mereview kurikulum di sekolah. Kadang-kadang nggak nyambung memang antara kurikulum dengan tujuan. Nah ini harusnya melibatkan orang tua ya, sekolah nggak boleh sendiri menanamkan akhlak. Saya begini contohnya, negara yang menerapkan sebagian akhlak saja itu sukses. Finlandia itu cuma jujur aja, yang diterapkan itu Finlandia jujur aja kan? All out dia jujur dan masyarakatnya jujur. Disebarkan dompet di riset dia di internet di kota Helsinki disebar 12 dompet yang kembali ke pemiliknya itu 11, lumayan.
sekarang di Jakarta silahkan sebar 12 dompet, ada isinya, yang kembali ke pemiliknya berapa? Nah itu masalah. Ada yang bilang sebar 12 dompet, yang hilang 13. Yang meneliti dompetnya ikut hilang. Ya itu satir ya, artinya itu nggak boleh terjadi harusnya. Orang Islam itu harusnya paling jujur, kerja keras. Lihat Korea Selatan, Cina, apa sih yang mereka tanamkan pada rakyatnya? Etos kerja, tidak malas. Rasulullah mengajarin kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Doa kita kencang terus-menerus. Ya. Saya pernah cerita ya, cerita ini menarik. Profesor, saya pernah ngisi kuliah di Solo, ada profesor dari ITB cerita. Dia pernah ke Korea Selatan, ketemu koleganya profesor di Korea Selatan, ngajari mahasiswanya itu simpel. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Kan keren. Jadi standar malasnya itu Jepang. Kita tinggal tunjuk aja negara mana yang menurut kita malas. Nah, kita tanamkan etos kerja, ya kan? Lebih tinggi dari itu hasil Profesor Satrio yang berhenti dari Menteri Mendikti kan ada. Beliau survei 460 perusahaan. Ada di YouTube, dia cerita. Rata-rata karyawan di atas 80-90% itu apa? Lemah etos kerjanya, lemah teamworknya, lemah komunikasi, lemah menulis, lemah membaca. Maka beliau kan sudah punya program nanti kurikulum pendidikan kita itu 60% soft skill. Ya, sekarang yang Dirjen Vokasi bilang banyak yang lulusan SMK nganggur karena terlalu diforsir hard skill. Nah, soft skill itu apa? Sebetulnya itu kesabaran, kejujuran, karena attitude-nya, ya kan? Sikap. Nah, anak-anak kita itu harusnya dididik akhlak itu. Itu maksudnya. Jadi puasa ini membersihkan jiwa, ya kan? Kalau puasanya benar nih, apa dampaknya? Akhlaknya mulia. Kalau akhlaknya mulia, ya dia unggul. Bangsa lain menerapkan sebagian akhlak aja unggul. Harusnya kita orang Islam Indonesia ini potensi. Makanya insya Allah saya optimis. Kalau saya melihat Indonesia itu terang. Kenapa terang? Karena iman itu cahaya. Selama orang itu beriman, hatinya ada cahaya. Ya. Orang Gaza yang rumahnya habis, saudaranya, anaknya mati semua aja, nggak stres. Ada orang Gaza bilang, suruh ngungsi, orang Gaza nggak mau. Kan ada yang nyuruh gitu. Udah pergi aja nggak mau. Rumah hancur nggak tetap di sini. Tapi saya bukan nggak setuju ya kalau ada anak muda kita pergi luar negeri, silakan bagus, cari ilmu. Saya juga luar negeri cari ilmu. Tapi bukan niatnya kabur. Saya nyari ilmu, nyari kerja baik. Tetap tapi untuk negeri kita, gitu loh. Ya kan kalau anak-anak kita atau saudara kita keluar negeri kita dukung. Tapi tetap dia fokusnya itu memperbaiki negeri kita, insya Allah. Jadi semuanya niatnya baik, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT dan kita mencapai derajat takwa sehingga Allah kita disayang oleh Allah dan menjadi manusia yang paling mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.